namanya siapa? Saya Suwarno. Suwarno. Alamat di sini selaku apa, Pak? Di sini saya selaku koordinator BUN. Ini komoditinya Jenisnya ini ada Sulawesi 1, RCC, ICCR, nah, ICCR 1 sama ICS 60. Jenisnya di sini. yang paling bagus tuh yang jenis apa, Pak? Sebetulnya semuanya bagus. Ini kan dari Jember, Puslit Jember. Semuanya dari sana. Jadi dari bibit, benih dari sana. Nah, di sini mau bikin bibit kalau pakai benih sendiri nggak boleh. Oh, gitu. Artinya dari Puslit Jember. Kenapa, Pak? Nah, mungkin di sana sudah mempunyai sertifikat yang lebih bagus. Terus ini luasnya sendiri berapa? Di sini 0,8. 0,8 hektar. Iya. 1 hektarnya kurang. Dulu awal penyiapan lahannya itu gimana, Pak? Proses penyiapan lahannya itu gimana? Ya, pembuatan lubang dulu, Mbak. Ya. Pembuatan jarak Jarak tanam tanamnya berapa? yang normal itu 3 meter sampai 34 lah, kalau enggak 34 itu jarak tanam. Masuk pembuatan lubang tuh 60 kedalaman 60, lebar luas 60. 60. Berarti dulu tuh sebelumnya emang udah ditanamin kakao gitu, Pak, tanahnya? Dulu sudah, tapi kan lokal, Pak. Nah, lokal. Masa maksudnya apa, jenis komoditinya atau gimana, Pak? Maksudnya lokal itu? Lokal itu dulu cuman asal-asalan saja, Mbak. Jenisnya kakaonya campuran. Kalau di sini perbanyakannya itu gimana, Pak? Perbanyakan tanamannya? Tanaman pakai benih, bibit. Oh, langsung gitu, Pak? Iya. Tangkok enggak. Nah, cuma nanti dari bibit bisa disambung. Itu kan untuk mempercepat pembuahan. Itu sambung nggak bisa sambung samping, sambung pucuk. Kalau itu Kalau yang kering, sedang di nah plastik itu? nah ini kan sambung pucuk, contohnya seperti ini. Nah, sambung samping seperti ini. Itu gagal. Cirinya gagal atau berhasil tuh? Ini kan kering, ini bisa kering. Oh, iya. Nih, ini kan kering. Enggak jadi tumbuh. Karena kalau ini masih hijau, kelihatan hijau, masih segar, nanti bisa tumbuh lagi. Mungkin kemarin kena air hujan atau gimana, ini langsung kering gini loh, Mbak. Kira-kira berapa lama, Pak? Apanya? Itunya apa, proses kayak 1 bulan. mencapai ke proses? 1 bulan. Sebenarnya 2 minggu sudah kelihatan. Tapi 1 bulan itu sudah jelas titik tumbuhnya. Kriteria kalau dia cocok di proses penyambungan itu gimana, Pak? Bibitnya nanti pertumbuhannya, Mbak. Dengan pertumbuhan yang bagus, dengan kayunya yang tidak terlalu tua, yang kayak ini, itu bisa disambung. Kalau terlalu tua biasanya gagal, kebanyakan gagal. Dengan pakai entresnya juga, kalau terlalu tua, kebanyakan gagal. Kalau dulu tuh asal benihnya dari mana? Dari Jember. Oh, tetap benihnya dari Jember. Iya. Jadi dari sana itu benih. Di sini disemai, jadi bibit. Baru
tanam salur. Berapa lama itu Pak proses? Kalau ini langsung sambung. Kalau yang ini Khusus di sini sini itu langsung dari Jember, sudah saya sambung Jember. langsung jadi sambung pucuk semua. Kalau yang di sini Yang di sini Iya, enggak dari ini ya? Enggak. Enggak. di sini Ya. udah seperti ini, tapi udah posisi disambung. Oh, itu udah disambung. Kalau ini belum. nah, itu belum, itu kan Ini masih biji. Dari Kalau yang biji. dari Jember itu Udah langsung disambung. sudah disambung dari udah sana. bentuk tanaman gitu. Iya, Sudah. langsung tanam. Pindah sudah. tanam, Iya. pindah tanam. Iya, di sana sudah pakai itu sertifikasi Iya. per batang itu sudah dikasih tandanya. Berarti tiap apa sih polybag itu satu bibit gitu. Iya, Ini yang dari biji belum disambung. Iya. Belum bisa. Berarti harus disambung dulu. Iya. ya kalau mempercepat pembuahan disambung. Tetap sama varietas. Maksudnya Enggak, kalau mau disambung pucuk itu bawahnya enggak harus yang bagus. Nanti kan misalkan berarti ini yang bijinya kan dari tambak kalau ini. iya. Dan nanti kalau mau ditanam di sini, kita satu blok ini kan varietas Sulawesi 1. Iya. Nah nanti pas ditanam itu nanti diambilkan dari ujungnya yang ini. Jadi nanti atasnya udah jadi Sulawesi 1. Oh, berarti yang bawahnya tuh bebas gitu. Bebas, Hebat. bebas yang bawahnya. Tapi kalau ini kemarin datang dari Jember itu udah jadi. Oh, udah jadi. Iya, Udah. jadi seperti ini udah. Misalkan satu kelompok ini Sulawesi 1, Iya. yang sana IKRI, yang satunya lagi ICS. Itu udah siap tanam. Kalau yang ini. Jadi misalkan kayak itu kan salah, maksudnya salah penempatan klon itu disambung samping, diambilkan dari yang batang sini. Biar sama loh, satu Biar blok. sama satu blok gitu loh. Ini sudah diusahakan ini. Ini kan beda, ini buat disambung. Kalau sistem tanam atau pola tanamnya itu gimana Pak? Pola tanam Iya, pola tanam. dari awal berarti ya. Sama kayak tadi tuh. Oh, enggak, maksudnya tuh ada apa? Tanaman yang lain gitu. Oh, jadi kayak naungan Oh gitu. iya, penaungnya. Kalau naungan Itu memang jenisnya ada. Jenisnya nanti lamtoro atau klerisede. Bisa juga pisang. Tapi kalau pisang harus dikendalikan. Jadi nggak bisa banyak, tapi Sampai paling ribuan. 3, 4 gitu. Nah, kalau untuk waktu tanamnya, misal kalau ada tanamannya. Nah, kalau naungan itu biasanya awalnya itu naungan dulu. Baru nanti bibit yang Pembuatan kecil, lubang. pembuatan lubang harus tanamin. Jadi nanti kalau kemarau itu kan fungsinya untuk menaungi kan, biar nggak kekeringan. Itu nunggu berapa lama? Ya paling itunya hidup dulu, cepat kan kalau klerisede. Iya. Paling sekitar berapa Mbak? 2 bulan tuh bisa. Sudah berani nanam. Kalau pengairannya sini pakai apa? Dan selokan. Selokan terus nanti masuk Selokan langsung Tandon masuk bukanya ini sini tuh. tabung. Oh, yang itu yang di Nah, atas yang itu. semen itu. Iya. Ini kan arahnya tuh. Ini kan musim kemarau tapi Iya. seperti itu. Tabung baru Nanti setiap blok itu kan ada keran-keran. Jadi nanti pakai selang seperti individu. Kalau Berapa banyak atau secukupnya aja? ya secukupnya. Kira-kira aja Iya. gitu ya. iya. Misalkan nanti biasanya itu Juli, Agustus, September. Nanti Oktober, November biasanya kalau udah hujan ya kita berhenti. Oh, berarti waktunya tuh kayak per bulan. Iya, misalnya kan kemaraunya kan paling parah biasanya seperti itu. Biasanya Agustus September itu. Kalau misal per bulan sendiri, misalnya kan per bulan Pak, terus itu apa ya? Kayak berapa kali kita pas sekali doang? Penyiramannya Iya. biasanya nanti 1 minggu kita kesini, habis itu 1 minggu lagi pindah. Jadi kalau paling enggak 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Jadi sini misalkan muter sampai sana sesampainya kan, Iya. nanti terus pindah blok yang sebelah. Nanti kalau sini udah kering pindah lagi. Enggak tentu sebenarnya. Tergantung kondisi tanahnya Kondisi juga. tanaman. Iya. Kalau sekiranya 1 minggu masih baca ya kita tinggal. Kita pindah yang Berarti masih kering. kakao tuh jenisnya yang apa? Maksudnya kebutuhan airnya tinggi atau enggak? Nanti pengaruh pada pertumbuhan kalau nggak ada airnya.
Berarti pengamatannya itu lewat kondisi tanah yang di atas permukaan. Ya sama kondisi daun. Daun. Nanti kalau kayak gini mah hijau semua atau ini kan Iya. musim hujan. Nah, nanti kalau kemarau biasanya kuning. Berarti kan kekurangan air. Nah, air. Kalau untuk pemupukannya sendiri Pak, Nah, dipupuk kalau pemupukan itu sini 2 kali, 1 tahun. 1 1 tahun. tahun. Jadi Oh, ya, cukup 2 kali. Iya, kali. sebelum dan sesudah. Awal hujan Hujan dan akhir hujan. akhir hujan mau kemarau. Itu jenis pupuknya apa? Kimia. Nanti kalau untuk yang kemarau biasanya pupuk organik kandang. Kalau yang kemarau. Ya, kemaraunya. Untuk dosisnya? Nah, kalau untuk dosis nanti beda-beda. Kan ada yang Ketergantungan dari pohonnya. Berarti tergantung varietas. Tiap Ya. pohonnya setiap gitu. pohon. Nanti kalau ini kan sama ibaratnya sudah besar semua berarti kan semakin banyak kan kebutuhan itu makanan nutrisi. Kita kan sama. Kalau sudah besar-besar ini kan Kalau yang kecil piro Pak tadi yang masih kecil? Misalkan umur 1 bulan. Biasanya ya Pak. 1 bulan lu kakak Paling sak pakai sak sendok makan liter gitu. Oh, aplikasinya cuma di Iya, sebelah iya. gitu ya. Enggak di lubang dulu. di lubang lubang muter tanahnya. terus dikasih pupuk nanti ditutup. Tutup lagi. Kalau waktu di awal awal pengolahan lahan itu dikasih pupuk apa? Pupuk dasar misalkan kandang atau apa gitu. Ada. Nah itu pas jadi dianjir di lubang kasih pupuk kandang ditutup nanti Iya. pas musim penghujan mau ditanam dibongkar lagi jadi kayak dicampur gitu loh. Dicampur tanahnya yang Diaduk itu. lubang Iya. tadi. Biasanya seperti itu nanti ada dolomit juga ada dolomit kayak Kapur. kapur Kalau yang berpengaruh banget itu apa Banyak Pak? jamur. Pupuknya. Pupuknya. Yang terhadap pertumbuhannya. sama-sama semuanya kimia sama itu sama. Berarti memang kayak berbagai macam jenis atau berapa jenis pupuk yang dipakai Pak? Kalau untuk kimia itu ada 3 urea, Nah, set A sama sing apa? Nah, KCL Ada. Nah, waktu pemberiannya? itu pas campur. Oh, dicampur. Iya, dicampur campur jadi satu dulu. nanti kan dosisnya udah sama semua. Enggak satu-satu lah, klenger tuh satu-satu. Satu. Itu dicampur. Yang kirain itu dicampur. misalkan waktu dikasih urea dulu, nanti misalkan enggak, ya enggak. let berapa waktu itu baru dikasih Dicampur, jadi. sekalian, Oh, dicampur sekali, sekalian iya. gitu ya Pak? Yang cuman sendiri itu yang organik itu. Yang Yang awal. kemarau itu, organik kan kemarau. Oh, iya. Ini biasanya dipangkas, ada pemangkasan juga nggak? Ada, Pemangkasan. ini kan pemangkasan di sana tadi. Itu kapan Pak? Ya kayak musim hujan itu. Ini kan sebenarnya kalau air di sini itu kan cuma bilang bawah. Cuma nanti kalau nggak dipangkas nanti akibatnya pada busuk dulu, terus banyak kayak hidropetis itu loh. Ada namanya nama yang juga penyakit. asar sinar masuk kan nanti udah Udah terlalu lembab. udah terlalu lembab. Alatnya sendiri pakai itu Pak? Ini ada gunting pangkas, terus gergaji, terus ada arit, terus ada angkos. Kalau yang tinggi-tinggi itu pakai angkos. Kalau orang apa rapat, kalau yang terlalu rapat gini itu Ya, masih ini, di itu nggak Pak? iya ini pangkas. Tapi itu di dikurangi. atasnya ada pakalnya gitu gimana? Yang mau apa? Yang itu, yang atas itu Mas? Nah, ini Iya, heeh. enggak apa-apa, cuman cabang-cabang kecil saja yang Yang kecil-kecil ini loh. Oh, yang dipangkas. Jadi yang jelas yang seperti ini nih contohnya ini. heeh. Kalau ini kan misalkan ada ini kan bisa dipakai, tapi kalau yang terlalu tua ini sebenarnya yang dipakai. Jadi kalau yang tinggi pakai angkos. Pengaruhnya ini buah susu. Terlalu. Kan terlalu Terlalu lembab. ringan, ya. Nah, lembab. Sampai itu nanti hambanya juga cepat. Kalau yang kayak gitu masih bisa digunakan atau udah busuk? Buahnya? Yang itu yang separuh coklat, separuh Ya itu kan Oh, iya. busuk itu sudah Berarti sudah nggak usah nggak dipakai. dipakai. Kalau masih muda, Iya. kalau sudah tua nanti kan yang diambil bijinya bisa Iya, masih diambil. diambil. Nah, bisa diambil. Jenis hama yang biasanya menyerang apa Pak? Ini helopeltis. Heliopeltis itu sih jenis apa?
kayak serangga, serangganya. kayak serangga. Jadi menghisap. Ya buah kalau masih kecil, kalau masih ini akhirnya nanti kering. Iya. Tapi kalau sudah besar, sudah tua, tidak pengaruh bijinya. Kalau yang masih kecil-kecil ini biasanya kering. Terus Contohnya ya seperti ini kan dulu kena helopeltis, ini bintik-bintik hitam. Kalau ini kan masih mulus, berarti cirinya itu ada bintik hitam. ya bintik hitam, itu helopeltis. Nah ini kutu putih. Nah, kutu putih, Gitu. masuk namanya. Yang paling ekstrim itu apa Pak? Hama yang paling ekstrim. Dari kakao ini. Nah, Itu yang kemarin yang kemarau tapi ya itu Iya. ada akar putih pada jamur akar itu loh. Iya. Itu bisa Akar mati pada semua. tanaman. Pada tanaman. Tuh. Begitu akarnya udah diserang otomatis semuanya akan mati. semuanya Semua langsung. penyalaan dari bawah. Iya. Itu yang ekstrim. Tapi penyebarannya juga nggak terlalu cepat. Tapi kalau nggak langsung ditangani ya bisa menyebar luas. Nah, ciri-cirinya apa Pak? Kan kalau akar Daun menguning, Nggak ada perkembangan lah ya. tidak ada perkembangan, lambat pertumbuhan. Daun menguning akhirnya rontok, Nanti kayak apa? Gitu jatuh, rontok, gugur lah. Gugur. gugur ya. Gugur itu. Terus nanti ini kering kayak akhirnya batangnya kering. Kalau langsung ditangani, akhirnya tidak bisa itu berkembang. pun kayak COVID penanganannya. Alat yang digunakan nggak boleh bersentuhan ke alat ke ini yang lain. Steril. Yang lain Pokoknya steril lah. steril. Harus steril. Kalau pengendalian hama yang tadi apa? Helopeltis Iya, ya. itu pakai Waduh, kimia bisa. Apa itu? Ini Dharmabas kalau kimia biasanya. Tapi penyemprotannya harus pagi sebelum matahari terbit. Iya. Terus kalau yang pakai alami itu di rumah apa lah? Anu apa sih? Bijinya apa tuh? ada kayak fermentasi dari jagung itu kayak tempe itu. Nah, itu dipakai air campur terus diambil airnya. Nanti itu yang alami. Nah, disemprotkan. Iya Semprot. semprot. Semuanya semprot. Kalau kimia kan nanti serangga ikut mati. Iya. Nah kalau itu kan enggak, cuma pelan-pelan. Berarti nyemprotnya per individu. Iya. Iya. Setiap, Terserang. iya. Ini misalkan sini kan biasanya kalau helopeltis kan banyak, nah itu langsung semprot. Itu nanti kalau pakai kimia langsung nggak bisa kemana, diem akhirnya kering mati. Oh, jadi langsung ngaruh gitu ya? Iya, Ya, langsung. kalau pakai kimia. Pakainya dan habis itu ampuh. Racun. Kalau yang tadi yang akar apa? Akar putih. Nah, akar putih. Nah, itu pengendaliannya gimana Pak? Nah, Apa langsung dipangkas? kalau itu Itu langsung ada juga, bongkar ya. nah yang ekstrimnya bongkar. Langsung Bongkar. Bongkar musnahin di tempat. Jadi misalkan ini Iya. dibongkar, ini dipotong-potong bakar di tempat. Bakar. Bakar di tempat. Tapi kalau yang istilahnya pakai alami tadi pakai apa? Hiploderma itu ya sama kayak jagung juga, cuman kan lambat ya. ya nanti disiram, Siram. terus dikotor air terus biar seger. Ada penggeret batang. Kalau penggeret batang nanti cuman kita potong. Jadi misalkan di sini itu penggeret batang nggak mungkin ke bawah tapi ke atas makannya. Itu sejenis ulat dulu nanti potong sini udah dimusnahkan. Kalau musim penghujan gini apa Pak? Yang apa? Yang itu. Helopeltis. Kalau rimbun tapi kalau terlalu lembab. Itu sama kutu putih. Batang biasanya kemarau. Kemarau tuh. Kalau untuk kriteria panennya sendiri, Per varietas sama atau beda? Varietas kalau panen sama. Sama. Yang bisa dipanen kan sudah berubah warna. Iya. Nah, walaupun kecil kayak gini Pak, Kalau kecil ini kalau berubah warna kan enggak. nggak berkembang. Iya. Berapa lama sih Pak kira-kira panen kakao itu usia?
usia dari awal Iya. Iya. itu lama Mbak, sekitar 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6. Kalau masa panennya itu satu pohon gini cuma satu kali panen atau Ya enggak, berkali-kali. kisaran Setiap ada berapa? yang sudah matang bisa dipanen. Oh, Kan matangnya enggak sama. iya, iya. Dan usia produktifnya itu berapa, Pak? Kalau kakao itu lama sekali Pak, bisa 10 tahun 20 tahun masih bisa produksi. Masalahnya yang ditambah itu sudah puluhan tahun sampai sekarang masih banyak. Endopetis itu seperti ini, Kayak bapak pucung. nyamuk. Berarti kalau kayak gini tinggal Perawatan. perawatannya aja ya. Kalau udah kayak gini tinggal perawatan. Ini kisaran usia berapa, Pak, kakonya? Ini 4 tahun, 4 sampai 5 awal. tahun. 2016 awal penanaman. Sekitar 5 tahunan. Cara panennya langsung dipotong atau gimana, Pak? Pakai gunting Mbak. Langsung gini. Masalah, nah tuh. Tuh, Pak. Yang udah matang. Kalau ini diputer, nanti Melukai. ini rusak. Bantalan bunga ini enggak Enggak pernah. keluar bunga lagi. Rontok ya. Iya, kalau diutir pakai alat gunting kan nanti sini bisa keluar bunga lagi. Tangan kakak berarti. Iya, Banyak banget. tapi enggak semua Nggak semua jadi. rasa ini ya. Iya. Biasanya apa hasil panennya berapa, Pak? Wah, ini enggak bisa Nggak bisa dihitung. diperkirakan ya, Pak ya? Nah, sini Kalau di sini nggak kan produksi. entis, bukan produksi. Iya. Jadi nggak dihitung Iya. ya. Kalau misalkan udah dipotong gitu, terus dia apa? Ya, Kalau perbandingannya itu biasanya basah 10. apa nih? Sampai kering. Basah itu kalau perbandingannya 10 banding 1. Bukan. bukan. Nah, ini 8. aku nangkep bengkaknya 16 kilo tadinya sekitar 11 kiloan kering. Kering. Nah, datang sepertiga Itu apa ya, Pak? Hasil keringnya. hasil pengeringan. Basah tuh 16 kilo. Mm-hmm. Hasil setelah difermentasi jadi kering itu jadi Sekitar 10 kilo sampai 10 sampai 11 kilo kering. Iya. oh sini. Kan sini kan nggak ini ya Pak, nggak masak, nggak Nggak produksi. produksi ya. Ya, Nah terus kalau udah dipetik gitu di fermentasi. Prosesnya gimana, Pak? Kalau istilah Jawa diimbu Mbak. Oh, di ya itu ada itu yang baru Ya, panen. baru tadi ya ambil panen. Fermentasi itu kurang lebih ya 1 minggu. Baru dijemur untuk menjaga kualitas kakao. berapa lama kira-kira? Apanya? Kalau fermentasi itu 1 minggu 1 minggu. Paling lama. paling lama 1 minggu. Cepat ya 5 hari. Setelah itu nanti dijemur. Masak. Enggak dimasak, enggak dimasak. Udah, Pak. ya udah. Terima kasih ya Pak Terima waktunya. kasih ya, Pak. Maaf Bang. Maaf Bang. Enggak apa-apa. Namanya siapa, Mas? Mas Yonur Cahyo. Ini kakaonya komoditasnya apa aja? DRI dari Kota Jember. Kalau luas areanya itu berapa? Kurang lebih 2 hektaran, tapi kan kepotong sama bangunan ini sampai ujung sana. Lalu tentang pengolahan lahannya, Nah, pengolahan lahannya itu pohon induknya terdiri dari pohon induk kelapa yang bawah ditanami pohon kakao,
sebagian ada yang dinaungi pohon kliris hijau atau pohon gelon. Naung agar tidak terkena sinar matahari langsung. Orang gitu nggak mbak? Orang gitu nggak? Kliris hijau sama Pak. Enggak, kayak gimana mas? Ayo Pak, ngomong Pak. Tanaman pakan kambing itu Pak. Yang penguk kan Pak. Terus pengolahan tanahnya gimana mas? Sebelum penanaman? Penanaman di sini atau langsung di lokasi? Itu ya maksudnya untuk Olah sebelum Pembibitan Pembibitan atau atau pembesaran? pembesaran tanahnya itu. pembinaan apa pemindahan benih anu apa nih? Bibit. Kalau masih belum jadi tanaman kan bibit tuh. Ya, ini biasanya cuma dipotong segini, terus dipotong polybagnya yang bawah ini loh Mbak. Terus disiapkan lahannya dijugangi bahasa Indonesianya apa? Dilubangi. Terus nanti kan akarnya bisa menjalar nanti ditutupi oleh kompos-kompos itu Mbak. Apa bener tak mbak itu yang tanya? Sama tadi tadi apa mas? Dari Jember. Kan pusat kawan di sana. Penanamannya tuh jarak tanamnya berapa? Ya, idealnya 2 meter, 2 meter 1. 2 meter 1 atau kalau 1 meter terlalu dekat 2 meter. Terus waktu nanamnya tuh kalau bibitnya tuh berapa kapan? Nah, kalau bagusnya sih musim penghujan seperti saat ini. Tapi kalau itu kan nanti di lokasi tidak terkena matahari. Maksudnya beda sama saat musim kemarau itu Pak. Di sini pun kalau sulam ya Mas. Kalau sulam pun musim penghujan seperti ini. Ini kan ada pohon yang mati, nanti pohon yang lama itu digeruduk itu terus diganti sama yang hidup. Pola tanamnya mas? Gimana? Pola tanam. Pola tanam maksudnya? Kan ini nggak cuma apa kakao kan maksudnya ada tanaman penawar. Ya itu tadi yang di sini kan pohon pokoknya itu kakao, terus naungannya kelapa sama lirik. Kalau pengairannya tuh gimana mas? Cara Pengairannya di sini dari sumur bor itu Mbak. Setiap musim kemarau kita siram. Soalnya kalau mengandalkan irigasi tidak bisa. terus pemupukannya mas? Memerlukan bibit atau yang induk. Bibit. Kalau bibit Selama ini bibit nggak dipupuk, tapi pada awal pengisian polybagnya itu dikasih sekam sama pupuk kandang ya Mas. Oh. kalau yang Udah. itu di lahannya Kalau di lahannya itu lubangi 1 meter gitu. Ini umpama ini pohonnya, terus di lubang kira-kira 1 meter keliling gitu. Terus ditaburi pupuk kimia, terus ditutup pakai pupuk kandang, pupuk kimianya pakai apa? pakai NPK 16 Mas. Dosisnya kira-kira berapa? Satu pohon itu kurang lebih 1 kilo kurang dikit. Kalau untuk pemangkasannya mas? Untuk pemangkasan itu pada saat musim penghujan kayak gini kan banyak yang apa itu Pak? Yang batang pensil itu Pak. Batang pensil itu ini Pak.
harusnya di pruning, Mbak. Oh, di cloning. Oh. Biar apa, Mas? Ya kan kalau kakak itu buahnya di apa? Di batang bukan di pucuk ini. Terus kalau untuk masalah pengendalian COVID Pengendalian selama ini kita kendalikan sendiri pakai obat pabrik. Obat pabrik maksudnya ya bahan kimia. Namanya ada Purakron, ada banyak lah, banyak yang lain lah. Namanya itu PBK sama busuk buah sama penggerek batang itu loh, Mbak. Itu contohnya, Mbak, yang mati itu. Kalau selama ini dipotong, terus ada apa ya? Untur lah. Kan dimakan anu, Mbak. Yang diserang itu batangnya. Tapi kalau yang buah ada yang buahnya itu jadi ngemel di miniatur. kalau buahnya tuh ini apa pengendaliannya gimana? Pengendalian dari hama Iya. ya itu disemprot pakai itu tadi, Mbak, yang kimia. Ya sama, kalau sama biasanya ada hewan seperti Helopeltis dulu, Mbak. Oh iya. Helopeltis sama kayak semut tapi gede. Terus kalau panennya Mas? Panennya itu setiap 2 minggu sekali. Tapi di sini kan ada fermentasi. Ruang fermentasinya situ, Mbak. Itu berapa lama Mas? Ini kan setelah dari gelondong itu dipisahkan di sini kira-kira 1 minggu, tiap 2 hari dibalik terus dijemur. Terus habis itu nanti dijual apa gimana? Selama ini kalau ada yang mau pelatihan pembuatan coklat ya sama Mas Akbar itu. Tapi sama ini dijual, Mbak. Kalau yang udah jadi coklat juga ada, tapi cuma sedikit. Kemarin akhir tahun membuat ruang penjemurannya ini, tapi ini baru pengajuan bos biskuit gaweannya baru. Berarti pengolahannya dibuat apa Mas? Dibuat coklat kalau tekenan gitu. Oh ya, ada alatnya apa, Mbak? Langkah awalnya dari sini. Awalnya dari sini kita bikin anggrek, fungsinya untuk menyangrai biji kakao yang ini kapasitasnya cuma 1 kilo. Di sini kurang lebih cuma 20 sampai 30 menit tergantung sesuai kematangannya. Nanti kalau
sudah sampai di sini dikeluarkan terus masuk ke sini, pemisahan nip sama kulitnya, nanti kulitnya keluar di sini. Kulit sama nipnya udah pisah. Terus setelah ini masuk mesin pasta. Ini mesin pasta tapi ini baru saya lepas setelah menjadi pasta yang agak menjadi pasta cair belum mbak, dijadikan satu di sini sama lemak, susu, soya lecithin, gula halus, vanili sama bahan penambah lainnya. Lemaknya seperti ini loh. Ini lemak kakao pencampuran untuk pembuatan coklat batang. Di sini kurang lebih minimal 10 jam, lebih lama lebih baik. Terus setelah ini masuk ke mesin koncing. Mesin koncing itu mesin tahap akhir untuk penghalusan. Setelah itu dicetak terus masuk freezer. Udah gitu mbak, kurang lebihnya. Berarti kan coklatnya nggak dipasarin ya mas? Selama ini belum dikomersil ya mbak. Mau mbak, kamu mau coba? Enak ya, kopi dari lebih enak dari. Memang enak yang matang loh.